Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya bersama rekan saya dari kelompok 12 mau memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai etika dalam kantor akuntan publik. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Juliana Roe, absen 32 sebagai pemoderator sekaligus pembawa materi pertama dan kedua. Dan yang kedua ada Igede Yogi Arsa Prawata sebagai pembawa materi ketiga dan keempat, absen 34. Baik, adapun subpokok bahasa yang akan kami bahas pada hari ini yaitu yang pertama ada pengertian etika, yang kedua ada contoh praktik dalam kantor akuntan publik, yang ketiga ada krisis dalam profesi akuntansi, dan yang keempat ada regulasi dalam rangka penegakan etika. Ya, langsung saja ke yang pertama yaitu ada pengertian etika. Etika adalah aturan tentang baik dan buruk. Beretika dalam berbisnis adalah suatu pelengkap utama dari keberhasilan para pelaku bisnis. Bisnis yang sukses bukan hanya dilihat dari hasil usaha saja, tetapi juga tercermin dari perilaku serta sepak terjang si pelaku bisnis dalam proses berbisnis. Namun, pada prakteknya, banyak perusahaan yang mengesampingkan etika demi tercapainya keuntungan yang berlipat ganda, yaitu dengan lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan tertentu, sehingga menggeser prioritas perusahaan dalam membangun kepedulian di masyarakat. Kecenderungan itu memunculkan manipulasi dan penyelewengan untuk lebih mengarah pada tercapainya kepentingan perusahaan. Praktek penyimpangan ini terjadi tidak hanya di perusahaan di Indonesia, namun terjadi pula kasus-kasus penting di luar negeri. Berdasarkan penjelasan tadi, maka kode etik sangatlah penting untuk setiap profesi apapun itu. Kode etik mengatur anggotanya dan menjelaskan hal apa yang baik dan tidak baik dan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan sebagai anggota profesi, yaitu baik dalam berhubungan dengan kolega, langganan, masyarakat, dan pegawai. Berikut ada etika bisnis kantor akuntan publik. Etika bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam suatu hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Ada beberapa aturan etika yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yaitu yang pertama ada independensi, integritas, dan objektivitas. Kembali yang pertama yaitu independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAPI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta maupun dalam penampilan. Yang kedua, ada integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, yaitu harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahui atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Berikut ada standar umum dan prinsip akuntansi. Yang pertama, standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAPI. Standar umum yang pertama yaitu kompetensi profesional. Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang kedua, kecermatan dan keseksama profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Yang keempat, data relevan yang memadai. Baik, yang kedua ada kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAPI. Baik, materi yang kedua ada
contoh praktik dalam kantor akuntan publik. Praktik di kantor akuntan publik atau KAP adalah tempat untuk memberikan jaminan kepastian dan ketepatan data keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan. Beberapa contoh praktik yang dilakukan di KAP antara lain, yang pertama ada tanggung jawab pada klien. Tanggung jawab kepada klien terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi, yaitu dengan mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti panggilan resmi, penyelidikan penjabat pengusut, atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku DAI-API. Yang berikut ada fee profesional. Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung, yaitu risiko penugasan, kompleksitas, jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. Yang ketiga ada fee kontingent. Fee kontingent adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tersebut. Baik, contoh praktik dalam kantor akuntan publik yang kedua yaitu tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Yang kedua, komunikasi antar akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila menerima penugasan audit, menggantikan akuntan publik pendahulu, atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan. Baik, contoh praktik dalam kantor akuntan publik yang ketiga yaitu tanggung jawab dan praktik lain. Tanggung jawab dan praktik lain juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan, yaitu anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Yang kedua, iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasaran iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Baik, di sini ada komisi dan fee referral. Dalam komisi dan fee referral ini terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama ada komisi. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan atau diterima kepada dan atau dari klien atau pihak lain untuk memperoleh penugasan dari klien atau pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan atau menerima komisi apabila pemberian atau penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi. Yang kedua ada fee referral atau rujukan. Fee referral atau rujukan adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada dan atau dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral atau rujukan hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Berikut ada bentuk organisasi dan nama KAP. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk berorganisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Contoh praktik dalam kantor akuntan publik yang keempat yaitu tanggung jawab sosial KAP sebagai entitas bisnis. Tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk materi lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan membuka materi dari Ani, yaitu krisis dalam profesi akuntansi. Krisis dalam profesi akuntan publik di Indonesia diperkirakan akan terjadi dalam 10 tahun ke depan. Disebabkan karena semakin minimnya SDM akibat kurangnya minat generasi muda terhadap profesi tersebut. Berdasarkan data Institut Akuntan Publik Indonesia atau
IAPI, sedikitnya 75% akuntan publik yang berpraktek di Indonesia berusia di atas 55 tahun. Kondisi ini tentunya akan mengancam eksistensi profesi akuntan publik di tanah air karena tidak ada regenerasi kepada kaum muda. Padahal, sering dengan semakin berkembangnya pertumbuhan industri di Indonesia, jasa akuntan semakin dibutuhkan. Apabila keadaan ini tidak dapat diatasi, maka diperkirakan dalam 10 tahun ke depan, profesi akuntan terancam mati. Padahal, semakin ke depan, profesi ini akan semakin menjanjikan karena pesatnya pertumbuhan industri. Pelaksanaan ekonomi di negeri ini dijunjung fungsi akuntan publik, oleh karena itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik mengatur peran dan bagaimana akuntan publik bekerja. Pasalnya, saat ini terjadi ketimpangan dalam dunia akuntan publik. Dari kurang lebih 16.000 perusahaan yang selalu diaudit setiap tahun, 70%-nya hanya diaudit oleh 4 akuntan publik. Sisanya lebih dari kurang lebih 100 akuntan publik dan kurang lebih 600 akuntan bekerja. Undang-undang itu juga mengatur bagaimana profesi akuntan itu bisa mendapatkan perhatian dan pembinaan, mulai dari izin, menentukan standar akuntansi, juga mengawasi kode etik. Baik, selanjutnya yaitu regulasi dalam rangka penegakan etika KAP. Di Indonesia, melalui Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai PPAJP, DEP, KEU, pemerintah melaksanakan regulasi yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dengan penegakan etika terhadap kantor akuntan publik. Hal ini dilakukan sejalan dengan regulasi yang dilakukan oleh asosiasi profesi terhadap anggotanya. Perkembangan terakhir dunia internasional menunjukkan bahwa kewenangan pengaturan akuntan publik mulai ditarik ke pihak pemerintah, dimulai dengan Amerika Serikat yang membentuk Public Company Accounting Oversight Board atau PCAOB. PCAOB merupakan lembaga semi pemerintah yang dibentuk berdasarkan Sarbanes-Oxley Act 2002. Sebelumnya, kewenangan asosiasi profesi sangat besar, antara lain pembuatan standar akuntansi dan standar audit, pemeriksaan terhadap kertas kerja audit, dan pemberian sanksi. Baik, berikutnya yaitu kasus pelanggaran etika KAP. Hasil temuan tentang skandal kebangkrutan Lehman Brothers pada September 2008 silam kini mulai terkuak. Laporan temuan setebal 2.200 halaman tersebut merupakan hasil penelitian lebih dari 1 tahun. Tujuannya untuk menentukan siapa sebenarnya yang bersalah di balik runtuhnya Lehman Brothers. General Motors, perusahaan otomotif terkemuka di dunia yang genap berusia 100 tahun, September tahun 2008 juga telah meminta persetujuan otoritas bisnis Amerika Serikat untuk dibangkrutkan. Pada 15 September 2008, Lehman Brothers meminta perlindungan atas kebangkrutan sesuai bab 11 Undang-Undang Kepailitas Amerika Serikat. Kewajiban utang Lehman Brothers terhadap bank dinyatakan sejumlah 613 miliar dolar Amerika Serikat, di mana sebesar 155 miliar dolar Amerika Serikat utang obligasi, sementara total aset Lehman Brothers yang dimiliki hanya sejumlah 639 miliar dolar Amerika Serikat. JP Morgan Chase Co. dan Citigroup meminta tambahan penjaminan sebesar 21 miliar dolar Amerika Serikat. Sekian dari saya, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau memberikan pendapat, bisa langsung mengetik pada kolom komentar. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Dosen Iketut Sunarwijaya SEMSI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman yang ikut terlibat dalam presentasi kami ini, serta kami mohon maaf jika terdapat salah kata dan kekurangan dalam pembawaan materi kami tadi. Sebagai akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.